Baiklah, perkenalkan nama saya Ezra Veronica Raja Gugu dengan NPM 210 216. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman suku bangsa dan budayanya, maupun bahasa. Meski kaya akan keragaman, namun mereka tetap satu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu juga. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang dari berbagai suku bangsa. Kemajemukan itu terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Indonesia merupakan kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia, merujuk pada sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2010. Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa bagian tengah hingga timur sebagai kelompok suku terbesar dengan populasi sebanyak 85,2 juta jiwa atau sekitar 40,2%. Dari populasi penduduk Indonesia, suku bangsa terbesar kedua adalah suku Sunda yang berasal dari Pulau Jawa bagian barat dengan jumlah mencapai 36,7 jiwa atau 15,5%. Dan suku Batak menyusul sebagai terbesar ketiga dengan jumlah mencapai 8,5 juta jiwa atau sekitar 3,6% yang berasal dari Pulau Sumatera bagian utara. Terbesar keempat adalah suku asal Sulawesi selain suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo. Jumlah terbesar keempat ini sendiri merupakan gabungan dari 208 jenis suku bangsa Sulawesi. Untuk terbesar kelima adalah suku Madura. Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragam jenis suku bangsanya, namun terlihat juga dari keberagaman agama yang dianut penduduk. Dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, dari jumlah suku yang terdata, suku Jawa merupakan kelompok yang terbesar di Indonesia. Kemudian ada Kalimantan dan Papua. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak, ada tidak jelas. Hal ini akibat dari perpindahan penduduk, pencampuran budaya, dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan bagaimana sikap kita dalam menghargai keberagaman suku bangsa dan budaya masyarakat. 1. Menghormati. Sikap menghormati harus dikembangkan untuk menghadapi keberagaman orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin saja berasal dari tempat yang berbeda, merupakan suku yang berbeda, dan memiliki adat istiadat yang berbeda. Tentu saja hal ini harus dihadapi dengan sikap saling menghormati satu sama lain. Misalnya, ketika teman yang berasal dari tempat lain dan berbeda suku dengan kita yang sedang melakukan upacara adat, maka kita harus menghargainya dan menghormatinya dengan cara ikut menjaga suasana yang baik. Yang kedua ada sikap toleransi. Toleransi juga merupakan sikap yang perlu dikembangkan untuk menghadapi keberagaman di sekitar kita. Sikap toleransi ini mirip dengan sikap menghargai yang dilakukan untuk menghadapi keberagaman. Contoh sikap toleransi yang bisa kita kembangkan dengan cara menjalin pertemanan dengan teman-teman yang berbeda suku maupun agama dengan kita. Yang ketiga ada sikap mencari tahu tentang kebudayaan suku lain. Cara lain kita untuk mengembangkan sikap dalam menghadapi keragaman adalah dengan cara mencari tahu tentang kebudayaan suku lain. Cara yang bisa dilakukan misalnya dengan membaca, menonton video, atau bertanya langsung kepada teman kita yang berbeda kebudayaannya dengan kita dan mengetahui tentang kebudayaan suku lain. Hal ini bisa menambah pengetahuan kita dan menjadi lebih mudah untuk menghargai dan memunculkan sikap toleransi. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Jika ada salah kata atau tutur saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.